Let's go. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar psikologi. Di mana pertama sejarah psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi yang utama tentang sejarah psikologi dilihat dari segi sejarah. Memang psikologi salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh filosof, di mana lahirnya psikologi hadir karena rasa munculnya pertanyaan tentang kebutuhan hidup manusia dan juga rasa penasaran akan akal pikiran serta tingkah laku manusia. Itu sebabnya ilmu psikologi lebih sering dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Kemudian mempelajari lebih banyak tentang perilaku, perasaan, emosi, dan apapun elemen yang dilakukan oleh manusia. Segala sesuatu yang terjadi dan yang dilakukan oleh manusia dikembangkan dan ditelit. Selanjutnya, pengertian belajar psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu atau peserta didik yang tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu tersebut yang disebut sebagai proses mental. Proses mental dapat dipahami sebagai kondisi atau gejala yang terjadi dalam diri individu dan yang menjadi motor penggerak. Sementara itu, psikologi juga merupakan studi ilmiah perilaku dan proses mental yang dapat melibatkan perilaku makhluk hidup. Dan ketika diterapkan pada manusia, psikologi mencakup segala sesuatu yang orang berpikir, rasa, dan lakukan. Baik, selanjutnya ada objek dan kajian psikologi pendidikan. Di mana objek dan kajian psikologi pendidikan yang pertama ada objek material, yakni objek yang bersifat umum dilihat dari wujudnya, yaitu yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan. Dengan demikian objek material psikologi adalah manusia. Yang kedua yaitu objek formal, di mana objek yang bersifat spesifik dari segi tertentu yaitu objek material yang dibahas. Objek formal psikologi adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Zaman Yunani, objek formal kajian psikologi adalah hakikat jiwa. Namun pada era Descartes, objek formal ini berubah menjadi gejala-gejala kesadaran. Selanjutnya, ketika aliran behaviorisme muncul di Amerika pada permulaan abad ke-20, yang tampak menjadi objeknya ialah tingkah laku manusia yang tampak. Sedangkan aliran psikologi yang dipelopori oleh Freud, objeknya adalah gejala-gejala ketidaksadaran kesadaran manusia, di mana manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks dan juga unik sifatnya. Dengan demikian, objek psikologi akan datang bergantung pada objek material yang dibahas dan diperlukan dalam studinya. Misalnya, dalam ilmu sosial dan ilmu psikologi itu mempunyai objek material yang sama, yaitu manusia, akan tetapi objek formalnya berbeda. Karena ilmu sosial membahas manusia dari sudut pembahasan kehidupan individu dan interaksinya antara masyarakat, sedangkan ilmu psikologi membahas manusia dari sudut pembahasan jiwa dan pikiran dari individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi psikologi pendidikan. Pertama, berdasarkan objek penyelidikan, yaitu ada psikologi umum dan psikologi khusus. Yang pertama, psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab, berkultur. Selain itu, psikologi umum juga memandang manusia seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis. Yang kedua ada psikologi khusus, yang dimana psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi khususan dari aktivitas psikis manusia berupa hal-hal yang menyimpang dari psikologi itu sendiri. Misalnya psikologi pendidikan, psikologi kriminal, psikologi kepribadian, dan sebagainya. Oke, selanjutnya berdasarkan tujuan penyelidikan. Psikologi
Yang pertama ada psikologi teoritis, itu adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri. Yang kedua ada psikologi praktis, adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk digunakan dalam kegiatan praktis. Ada beberapa pembagiannya ya, sebagai berikut. Seperti yang pertama, psikoteknik adalah teori tentang cara menetapkan pribadi seseorang dan kemampuannya dalam memegang jabatan tertentu. Yang kedua ada psikologi pengobatan, yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan yang hubungannya dengan penyembuhan penyakit kejiwaan itu sendiri. Yang ketiga ada psikiatri, adalah ilmu yang mempelajari tentang penyembuhan penyakit jiwa atau urat saraf. Yang keempat ada psikodiagnostik, yaitu cara menetapkan tanda-tanda penyakit jiwa. Yang kelima ada psikoterapi, adalah cara mengobati penyakit jiwa dengan berbagai metode. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi. Mempelajari psikologi ternyata juga memiliki manfaat ya. Manfaatnya ini pula yang sebenarnya juga termasuk dalam konsep dasar psikologi. Lalu apa saja sih manfaat mempelajari psikologi ini? Menguasai dan mempelajari tentang gejala jiwa, mempelajari tingkah laku manusia secara umum dan secara khusus. Setidaknya dengan menguasai dan memahami konsep dasar psikologi akan memudahkan kita dalam menganalisis seseorang ataupun menilai diri sendiri dengan baik. Secara tidak langsung pula, belajar psikologi mampu meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita, sehingga juga akan mempengaruhi perilaku, sikap, cara berpikir, dan daya analisis kita. Adapun manfaat lain mempelajari konsep dasar psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua bentuk manfaatnya. Yang pertama, manfaat psikologi teoritis. Psikologi teoritis salah satu ilmu yang tidak hanya mempelajari kejiwaan dan mempelajari gejala seseorang saja, tetapi juga mengkomparasikan dengan pengertian ilmiah murni guna menambah pengayaan ilmu. Sedangkan manfaat psikologi praktis itu manfaat yang akan dirasakan lebih terasa karena ada praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dari psikologis ini, yang dimana faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Yang pertama ada kecerdasan atau intelijensia siswa, di mana pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja ya, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Namun, bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain, karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi atau executive control dari hampir seluruh aktivitas manusia. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar peserta didik, di mana motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan bahwa motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Begitu juga motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Selanjutnya, minat. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber, minat bukanlah istilah yang populer ya dalam psikologi, disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, pemotivasi, dan kebutuhan. Selanjutnya ada sikap, yang dimana
Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetapi terhadap objek, orang, pariwisata, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya ada bakat, yaitu faktor psikologi lain mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang ya untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan belajar, Slevin mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seorang siswa untuk belajar. Dengan demikian, bakat adalah kemampuan seseorang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Baik, selanjutnya kesimpulan, yang dimana psikologi pendidikan itu merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tingkah laku peserta didik pada proses pendidikan sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Dan juga fungsi psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar tidak hanya mencakup peningkatan mutu belajar peserta didik dalam kaitan dengan perkembangan psikisnya, namun juga mempelajari perkembangan peserta didik dalam interaksinya dengan pembelajaran dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran dalam pendekatan-pendekatan yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Yang terakhir yaitu saran, dimana sebaiknya kita sebagai seorang individu harus mengerti bagaimana orang dan hewan bereaksi terhadap stimuli sensorik, memandang dunia, belajar, dan mengingat, bernalar, dan merespons secara emosional.